Di video kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan seputar dunia industri, utamanya pada teknologi yang banyak diterapkan untuk mempermudah aktivitas industri. Jika kalian pernah atau memang saat ini bekerja di lingkungan pabrik, saya yakin kalian akan cukup familiar dengan lantai mulus berwarna-warni cerah yang dinamakan lantai epoksi. Lantai yang katanya menjadi persyaratan industri ini, terutama bagi industri yang punya produksi berhubungan dengan makanan dan minuman. Karena lantai ini dikatakan merupakan jenis lantai yang memenuhi syarat sanitasi, di mana tepat dipasang pada industri karena permukaan mulus tanpa celah, sehingga diharapkan tidak akan terjadi penumpukan debu seperti pada nut di keramik. Epoksi atau cat epoksi adalah material yang digunakan. Umumnya terbentuk dari dua bahan kimia yang dicampur, yakni resin epoksi dan korektan atau pengeras. Pengaplikasiannya bisa disemprot atau menggunakan kuas maupun roll, dan ada juga jenis yang mampu meratakan sendiri di permukaan. Untuk membangun sebuah lantai epoksi yang kuat, rupanya dibutuhkan beberapa proses yang benar-benar wajib dijalankan. Pasalnya, jika salah satu tahapan ini diabaikan, akan berdampak pada hasil lapisan akhir epoksi. Lalu apa saja sih prosesnya? Persiapan permukaan. Persiapan substrat atau permukaan diperlukan untuk memastikan adanya adhesi atau daya rekat antara cat epoksi dan substrat. Metode yang digunakan biasanya pengamplasan atau grinding. Namun untuk permukaan yang telah terkontaminasi dengan minyak atau oli, biasanya akan memerlukan pembersihan ekstra dengan bahan kimia. Setelah proses pengamplasan ini, lantai harus dibersihkan dari debu maupun residu sebelum mulai ke tahap berikutnya. Kalau tidak, kamu akan menemukan partikel yang terperangkap di dalam lapisan, dan jelas ini akan berpengaruh pada kemampuan rekat epoksi ke permukaan. Dari sebuah sumber internet menyebutkan, semakin sedikit debu mikro di permukaan, katanya bisa mengurangi penggunaan cat primer yang dibutuhkan. Melapis cat primer atau priming. Tahapan pelapisan cat dasar atau primer epoksi akan memberi lantai umur yang lebih panjang dan adhesi yang lebih baik pada substrat. Dari sebuah sumber menyebutkan, lapisan dasar ini akan menghilangkan resiko terjadinya gelembung pada lapisan epoksi. Mengaplikasi body coat. Di sini, saya anggap kamu memahami komposisi dan cara pencampuran antara resin epoksi dan pengeras. Tapi sebelumnya, cek kembali apakah permukaan sudah benar-benar mulus. Biasanya, wajah asli dari permukaan beton akan terlihat jelas setelah proses priming. Akan muncul retak rambut atau bopeng yang tadinya samar jadi terlihat jelas. Dan, mungkin sambungan beton pun perlu ditutup. Jika hal-hal tersebut ditemukan, jangan terburu-buru melapis lapisan body coat. Lakukan terlebih dahulu penambalan. Mengaplikasi top coat. Top coat atau lapisan akhir dapat memberikan daya tahan ekstra, melindungi lapisan body coat sebagai warna asli, dan lantai akan terlihat lebih baik. Pilihan top coat pun beragam. Ada yang punya tingkat kilap tinggi atau matte, dan bisa juga ditambah aditif khusus untuk membuat lantai tahan slip. Paling banyak digunakan adalah top coat glossy dengan daya kilap tinggi, sehingga dikatakan mampu menambah pencahayaan ruangan karena memantulkan cahaya lampu. Dan fakta lain, top coat akan membantu lantai lebih tahan terhadap tumpahan bahan kimia maupun oli. Forget